buat kami dari Presisi Balaci untuk melakukan pembinaan sekolah sehat. Jadi pembinaannya ini kami mau memberikan gambaran bagaimana sebetulnya itu sekolah sehat, versinya versi dari Kementerian Kesehatan, khususnya di Direktorat Kesehatan Lingkungan. Jadi kalian, sedangkan saya Dewi Sartika, petugas sanitarian di Puskesmas Balaci sejak tahun 2019. Kan hari ini terkait sekolah sehat. Selain itu juga kami akan sharing tentang 3 penyakit berbasis lingkungan. Jadi kami selipkan materi tentang 3 penyakit berbasis lingkungan ini. Semoga menjadi informasi tambahan buat ibu gurunya deh, bisa juga edukasi kepada keluarga atau yang kami sharing itu penyakit diare. Jadi mungkin sudah semua tahu itu bagaimana itu diare. Jadi mungkin kami lebih kepada upaya pencegahannya. Jadi pertama, biasanya kan diare itu bisa bersumber dari air minum tak. Ada bakteri E. coli-nya, tapi kita tidak tahu itu bakteri E. coli-nya ada atau tidak, kecuali kalau kita ambil sampelnya kemudian diperiksa. Nah, upaya pastikan di sini rata-rata orang bontok-bontok, semua bontok-bontok. Jadi kalau air minumnya air dimasak atau air galon? Air galon. Ada yang air masak? Tidak ada yang langsung diminum? Tidak ada jadi kemudian kalau dimasak, kami harapkan jangan pas langsung mendidih dimatikan kompornya, baru kita matikan. Kemudian yang kedua, dari makanan kita, pastikan kita kalau masak secukupnya, jangan sampai ada makanan yang dipanasi kembali, jangan sampai itu berubah mide, apalagi kalau dia sudah kentara berubah rasa, warna, apalagi bau, jangan lagi untuk dikonsumsi. Kemudian kebiasaan untuk cuci tangan. Nah, ini sinkron dengan upaya pencegahan penyakit kecacingannya, menggunakan cacing. Jadi kecacingan ini bukan cacingnya yang masuk ke dalam tubuh, tapi dari telur-telur cacing yang masuk ke dalam tubuh, kemudian dia berkembang biak di dalam tubuh. Kemarin sudah sampai yang suratnya untuk menggunakan alas kaki di dalam kelas. Ada? Yang sebelum bulan Ramadan deh, sebelum bulan Ramadan. Ada itu. Jadi kami harapkan Bapak Ibu gurunya bisa diterapkan di sekolah untuk penggunaan alas kaki untuk adik-adiknya, termasuk kalau dia bermain di luar, dikarenakan cacing itu hidup di tanah. Jadi kan kalau dia bertelur pasti dia langsung masuk ke dalam kulitnya adik-adiknya. Termasuk guru juga. Iya, ibu gurunya menggunakan alas kaki. Kemudian yang terakhir yaitu penyakit skabies. Nah, penyakit skabies ini adalah penyakit kulit atau gatal-gatal pada kulit. Dia itu bisa menular. Jadi bagaimana upaya pencegahannya? Selain di kamar itu dibuka ke jendela tak kalau pagi supaya masuk cahaya matahari, kemudian yang kasur itu bisa dijemur dengan bantal-bantalnya, kemudian handuk itu juga dijemur baik-baik, kan biasanya kalau sudah dipakai ada yang simpan saja sembarang, bagusnya dijemur baik-baik. Kemudian untuk bisa diedukasi sama adik-adiknya atau anggota keluarga, kalau misalnya ada yang gatal-gatal jangan sampai kontak fisik bersentuhan, jangan, kan kita tidak tahu ini gatal-gatal biasakah atau gatal-gatal skabies. Oke, itu saja untuk 3 penyakit berbasis lingkungan yang kami sharing. Selanjutnya tentang sekolah sehat. Jadi mungkin ada di materinya, kebetulan hanya 3 saja. Jadi SD Bentuk sudah pernah ikut lomba sekolah Adiwiyata? Sudah pernah. Jadi kita coba kolaborasi bagaimana itu versi sekolah sehat versi Kementerian Kesehatan dengan sekolah Adiwiyata. Kalau bahasanya di Kementerian Lingkungan Hidup itu sekolah Adiwiyata, tapi sekolah Adiwiyata itu kalau merujuk pada sekolah sehat sebetulnya. Jadi pertama itu kita lihat tadi di halaman itu peraturan tentang sekolah sehat, ada peraturan Kementerian Kesehatan dan peraturan Kementerian Lingkungan Hidup tentang sekolah Adiwiyata. Kemudian selanjutnya apa itu sekolah sehat? Nah, kalau kita berbicara sehat pasti tidak ada yang diharapkan sakit di sekolah tak. Jadi kalau bicara sehat pasti kita berpikir tentang bagaimana itu di sekolah itu tidak ada yang sakit. Jadi bagaimana supaya tidak ada orang atau di lingkungan sekolah yang sakit, pasti ada upaya kesehatan yang dilakukan. Nah, salah satunya adalah upaya promosi kesehatan atau penyuluhan kesehatan. Nah, biasanya ini kan mungkin kita berpikir yang melakukan penyuluhan kesehatan itu adalah petugas kesehatan. Jadi ibu gurunya juga bisa melakukan penyuluhan kesehatan. Misalnya topiknya tentang bagaimana cara cuci tangan yang baik dan benar, kemudian kebiasaan memotong kuku, penggunaan alas kaki. Kita ambil topik-topik sederhana saja. Dia menilai sekolah sehat ini kami lakukan setiap tahunnya. Jadi ada namanya kegiatan inspeksi kesehatan lingkungan. Indikator yang pertama itu ketersediaan dan kualitas air. Saya mau tanya dulu, air bersihnya dari mana?
Pansimas di atas Ada yang di situ, ada yang dari wilayah dari mana? mata air. Iya. Dari mata air. Jadi airnya selalu tersedia cukup di sekolah, tidak pernah tidak ada. Kalau misalnya kita buka keran di depan kelas, ada air mengalir, ada. Jadi itu harus tersedia, ditahu jenis sumbernya, tersedia cukup untuk seluruh semua orang yang ada di lingkungan sekolah, baik guru ataupun siswa. Jangan sampai kita pada saat di kamar mandi ada yang kencing tidak nasirabi karena tidak cukup airnya, Dek. Jadi diharapkan itu. Kemudian itu yang kita lihat ada kualitas fisik, kimia, dan bakteriologis, itu perannya kami untuk melakukan pemeriksaan. Kemudian indikator yang kedua yaitu udara. Nah, udara ini kita melakukan pengukuran di dalam kelas. Yang pertama itu tadi pencahayaannya. Kalau di sini kan tidak ada lampunya, tapi terang. Jadi jangan sampai kenapa diukur pencahayaannya, jangan sampai kalau adiknya menulis dia tidak lihat, dia lihat pasti akan berefek lagi pada penglihatannya. Kemudian tadi suhu dalam ruang kelas. Nah itu juga biasanya tadi sinkron dan tadi diukur kecepatan anginnya, apa ada angin tidak, menggerakkan alat yang tadi kami pasang. Kemudian kalau misalnya jendela itu kalau misalnya bagus, kalau ada yang tidak permanen, jadi bisa dibuka supaya setidaknya selain untuk mengatur suhu udara juga mengatur kelembaban dalam ruangan. Kemudian juga ada kualitas bakteriologis. Jadi kami punya alat namanya Compendreg itu kita melakukan pemeriksaan bakteri dalam ruang. Tentang bakteri, nah ini sampel air yang kami ambil bersih menunjukkan bahwa tidak ada bakterinya. Kemudian yang ini ada bintik-bintiknya menunjukkan ada bakterinya. Nah ini bakteri coliform, kita belum tahu jenis bakterinya bakteri apa, tapi kita tahu oh ini ada bakterinya, tapi kita belum tahu bakteri apa. Yang kemudian dilanjutkan dengan pemeriksaan selanjutnya itu pemeriksaan bakteri E. coli. Nah bakteri E. coli ini umumnya ditemukan pada tinja manusia. Jadi kalau ada air minum ataupun air bersih ada bakteri E. coli-nya menunjukkan bahwa air itu tercemar dengan tinja manusia. Tapi umumnya kalau kita tidak, ya jadi yang penting kita perhatikan pertama cara memasak tak. Yang tadi saya jelaskan, yang pas mendidih jangan langsung dimatikan. Kemudian yang kedua wadah penyimpanannya. Wadah penyimpanannya biasa kita plastik ya. Plastik wadah penyimpanan air minum yang sudah dimasak. Iya, bisa pulang dari rumah nanti kita cek di wadahnya itu ada tanda gelas dengan garpunya atau tidak. Pertama karena wadah plastik ada kan namanya mikroplastik, itu bisa menyebabkan kanker, tapi dia sistemnya akumulasi dulu dalam tubuh. Sehat. Ada kantin sekolah? Kantin? Iya, biasa di belakang yang dekatnya tuh kan? Ini di samping. Oh berfungsi. Sejak kapan itu? Baru lagi. Karena tahun berapa itu ke sana, kayak di belakang yang sebelum ke TK itu ada yang menjual-jual di situ. Jadi diharapkan yang mengelola siapa sekolah? Atau dari luar? Ini ibu. Oh ibu, ya bu. Apa yang dijual ibu? Cemilan gorengan atau gerupuk? Gerupuk. Oh ya. Nasi ada nasinya dibungkus nasi kuning. Nasinya dibungkus memang ibu? Enggak pakai piring. Oh iya. Pertama pasti kalau di sini kita di Baloci tidak ada yang pakai pewarna buatan, pewarna yang buatan pasti alami semua jikunya jadi pakai ya. Kemudian ada nih tempat cuci tangan depannya bu, di depan kantin. Ada. Jadi saya sarankan ibu bisa dibuatkan tempat cuci tangan. Tempat cuci tangan. Kenapa? Jangan sampai tuh adik-adiknya dari bilang apa kan? Ada keran apa namanya itu? Ya. Pendek-pendek. Oh iya. Tapi diingatkan adik-adiknya jangan sampai toh habis main apa kemudian makan di kantin dan lagi sakit perutku habis makan situ, padahal dia habis pegang apa toh itu diedukasi walaupun sudah ada nggak sudah cuci tangan tadi waktu sebelum makan diingatkan jangan sampai kita tidak tahu namanya tidak terduga, jadi diharapkan bisa diingatkan adik-adiknya apalagi ibu. Kemudian tadi edukasinya rata-rata makanan ringan dia banyak. Nah ini kebetulan kemarin saya ikut pelatihan dari BPOM dari Ibu Kantin, ada namanya ceklik. Cek itu dari BPOM ada namanya prinsip ceklik, yaitu cek kemasan,
cek L-nya cek label, cek izin edar, kemudian saya tambahkan ada yang tanda ceklik warna hijau bisa kita lihat di produk susu dengan mie, ada warna hijau tanda centang, itu menunjukkan bahwa produk itu lebih baik dari sesamanya. Misalnya ada susu merek A dengan B disandingkan, kalau ada yang ada tanda centang warna hijaunya itu menunjukkan dia produk yang lebih baik. Atau yang keempat yaitu sarana dan bangunan. Jadi di sini mungkin yang bisa kita atur yang pertama itu di sini kan tidak ada tangga, itu jarak papan tulis. Jarak papan tulis kita minimal itu yang diatur dari siswa yang paling depan. Jadi kalau misalnya mau kita juga atur yang paling belakang mungkin agak susah karena kondisi ruang kelasnya, luas kelasnya. Minimal yang paling depan kita atur 2,5 meter. Jumlah sarana WC. Di WC sebelah sini, Dek. Iya. Berapa di situ dulu WC-nya? Baru satu itu WC guru 1, WC siswa 1. Nah, kita bisa lihat perbandingannya, Dek. WC perempuan 1:25, WC laki-laki 1:40. Tapi di sini campur, diharapkan itu WC terpisah antara guru dengan siswa. Pertama terpisah guru dengan siswa, kemudian terpisah laki-laki dan perempuan, kemudian diperhatikan lagi perbandingannya 1:25 untuk perempuan, 1:40 untuk laki-lakinya. Ada dari dinas pendidikan, siapa yang kurang WC-nya? Kita sudah tahu konsepnya bahwa atau teorinya bahwa kalau perbandingan antara WC dengan siswa itu sekian, jadi kita bisa usulkan. Jangan sampai kita berpikir selama ini bahwa ada JWC, ternyata ada JWC dan berfungsi baik, kita tidak usulkan. Ya, tapi kan sekarang kita sudah tahu bahwa peraturannya itu bahwa untuk WC laki-laki itu 1:40 dan WC perempuan 1:25. Jadi kalau ada dari dinas siapa yang butuh pembangunan WC, kita bisa ajukan, Dek, karena kita sudah tahu bahwa ternyata persyaratan untuk sekolah sehat terkait WC sendiri itu 1:25 untuk perempuan dan laki-laki 1:40. Yang selanjutnya itu tidak ada genangan air, tidak pernah dibanjir di sini. Jadi oke, alhamdulillah. Kemudian lantai kuat, tidak air, permukaan rata dan sebagainya. Ada lantainya yang retak atau malah terangkat. Ada aman-aman semua kelas. Aman, oke, aman. Di sini juga aman, bisa lihat. Mungkin pada ada retak sedikit. Kemudian dindingnya kuat, tidak retak, tidak berjamur dan dicat dengan bukan kapur, tidak dicat dengan kapur. Ada yang gambar jalur evakuasi. Ya itu, Dek, saya harapkan bisa kembali dipasang. Dulu saya pernah lihat di sini. Ada kerasan saya pernah lihat di kelas ini. Tidak ada nih. Coba. Iya. Jadi bisa dipasang kembali, Dek. Kemudian kalau misalnya ada anggaran bisa di tengah lapangan itu kita buat tiang, kemudian dipasang titik kumpul. Dek, ya apa sinkronisasinya jalur evakuasi dan titik kumpul? Jalur evakuasi itu kan tandanya supaya kita lari. Dek, lari mengamankan diri, kemudian titik kumpulnya itu kita berlindung di situ, berkumpul semua, kan kita tidak tahu kapan itu terjadi kebakaran kah atau hal-hal yang tidak terduga, Dek. Jadi kita bisa harapkan bisa dipasang kembali, Dek. Kalau misalnya ada anggaran lebih dari sekolah bisa kalau di puskesmas pakai stiker, tapi kalau tidak bisa dari kertas, kemudian kita print warna hijau, kemudian kita tempel, kemudian dilap bening. Dek. Oke, selanjutnya yaitu CTPS. Setiap kelas ada tempat cuci tangannya atau kayak 2 kelas tergabung? Setiap kelas, oke. Setiap kelas, kemudian diharapkan itu tersedia sabun dan air. Ada di sabunnya? Ada sabunnya, oke. Kemudian 6 langkah cuci tangan. Jadi diharapkan bukan hanya biasanya kalau petugas puskesmas adik-adiknya dikumpul diajarkan 6 langkah cuci tangan, Dek. Jadi harapannya adalah bu gurunya juga tahu apa itu 6 langkah cuci tangan. Ini ada, Dek, 3 tempat sampah. Kita lihat di gambarnya itu yang di materi yang saya bagikan itu. Ada 3 tempat sampah, tapi tidak gini. Kalau di persyaratan di sekolah sehat itu minimal ada 2, yaitu sampah basah dan sampah kering di setiap kelas. Jadi saya harapkan ada nanti, Bu, setiap kelas ada 2 tempat sampahnya. Kemudian jangan pakai tempat sampah yang lubang-lubang. Jadi kenapa? Kalau biasa kita biasa contohkan tempat sampah rata-rata atau di sekolah. Kenapa saya contohkan? Kita bisa menyapu, ada debunya, dikasih masuk debu, keluar lagi debunya. Bagus kalau bukan air-air. Jadi kami mempersyaratkan tempat sampah itu keadaan tertutup dan mudah dibersihkan.
jadi yang tertutup. Kemudian kita kasih label situ sampah basah atau sampah kering atau organik anorganik. Kemudian kenapa di slide-nya ada 3 Yang satu apa? sampah? Yang satu itu namanya sampah B3 bahan kimia, jadi khusus untuk bahan kimia. Jadi kalau misalnya ada baygon, botol tempat pembersih lantai itu dikasih masuk dalam situ. Isinya bahan-bahan kimia yang beracun dikasih masuk dalam situ. Di sini saya harapkan kan rata-rata kita membakar sampah, dan mungkin yang sampah yang dibakar adalah sampah dedaunan, paling banyak. Nah, jadi saya harapkan nanti bisa ada galian lubang tanah, digali tanah, kemudian kita kasih masuk sampah basah semua, jangan dicampur deh sampah kaleng, sampah kering, pokoknya sampah basah semua. Boleh tisu dan kardus, kertas itu sampah basah Bu, karena dia dari selulosa kayu. Solokan deh, solokan kalau saya lihat bersih. Jadi upayakan solokan itu bukan tempatnya tanah bertumpuk, batu, apalagi ditumbuhi sama tanaman. Jadi itu fungsinya kan selokan atau drainase itu air untuk mengalir deh. Jadi kalau misalnya Jumat bersih itu jangan cuma lingkungan sekolah, tapi jadi kalau misalnya dia dibawa gorong-gorong, bagus dikasih bikin jaring-jaring, supaya dia tidak masuk. Jadi minimal dia tertahan sebelum masuk di bawah. Yang indikator yang kelima itu faktor dan binatang pembawa sehat. Itu ada beberapa program. Pertama dari Kementerian Lingkungan Hidup itu jelas sekolah adiata. Kemudian kegiatan tahunan yang kami lakukan itu inspeksi kesehatan lingkungan. Kemudian 2 program yang terkait dengan sekolah itu PHD sekolah, dia mungkin sudah sering didengar, dan mungkin ini yang baru dari Direktorat juga Kesehatan Lingkungan itu namanya STBM sekolah. Dan kemudian ada juga tambahan itu MKM manajemen kebersihan menstruasi. Jadi ada nih siswa tak yang lain itu ada 5 pilar yang harus diterapkan. Sebetulnya tadi sudah saya jelaskan, tapi 5 pilar itu pertama menggunakan jamban sehat di sekolah. Kita sudah ada, jadi upayakan adik-adiknya buang air besar, buang air kecil pastikan di jamban sekolah. Yang kedua itu cuci tangan pakai sabun di bawah air mengalir. Jadi adik-adiknya diedukasi untuk cuci tangan pakai sabun di bawah air mengalir. Kemudian disiapkan sarananya itu tempat cuci tangan dengan air dan sabun. Kemudian yang ketiga itu mengkonsumsi makanan dan minuman sehat di kantin sekolah. Jadi tadi sudah saya jelaskan bagaimana mengkonsumsi makanan minuman sekolah dan termasuk penyediaan tempat cuci tangannya. Yang keempat itu pengelolaan sampah. Yang kelima itu pengelolaan limbah cair. Pengelolaan limbah cair yang dimaksud tadi termasuk selokan yang di depan sekolah dan septic tank WC. Jadi upayakan jangan sampai septic tank WC buntuk atau apa kemudian bocor atau biasa itu kalau rubuh biasa itu rubuh. Kemudian yang MKM manajemen kebersihan menstruasi. Kalau misalnya sekolah itu sudah ada anggota siswanya yang haid ataupun kita juga yang masih haid, gurunya diupayakan di WC itu ada tempat sampah untuk pembalut. Disiapkan 1 tempat sampah untuk pembalut. Jadi ini lagi tambahan edukasi sama ibu gurunya, kan biasanya ada yang tembus atau apa, diedukasi bagaimana caranya membersihkan pembalutnya, kemudian dimasukkan dalam tempat sampah. Kemudian di UKS ada UKS? Jadi kalau misalnya di UKS-nya ruang khusus UKS, kemudian ada namanya kan di UKS itu ada kotak P3K. Ada kotaknya ada. Jadi kotak P3K itu ya, kalau misalnya ada sebetulnya kotak MKM, tapi kalau kita sudah punya kotak P3K itu saja dipakai, kemudian ditambahkan di dalamnya itu pembalut. Dan kalau misalnya tidak ada di kotak MKM-nya di kantin diharapkan bisa jual pembalut. Yang terkait dengan sekolah sehat versi dari Kementerian Kesehatan khususnya Direktorat Kesehatan Lingkungan, dan apa kaitannya dengan sekolah adiata? Jadi kita sudah tahu itu sekolah adiata, kesimpulannya sekolah adiata itu sekolah hijau. Jadi tadi bagaimana kami jelaskan pengelolaan sampah terpisah, sampah basah dan sampah kering, sekolah adiata juga ada. Kemudian melakukan pengelolaan sampah, tidak boleh sebetulnya membakar di lingkungan sekolah untuk menciptakan udara yang bersih dan segar. Itu sekolah Kementerian Kesehatan punya, Kementerian Lingkungan Hidup juga punya sekolah adiata. Karena semua yang terkait dengan lingkungan, Kementerian Lingkungan Hidup sudah mencakup semua punyanya Kementerian Kesehatan. Karena kami memang juga di Puskesmas sendiri, kalau ada peraturan terkait dengan lingkungan, pengelolaan, kalau kami bukan bahasanya pengelolaan sampah, kalau di Puskesmas pengelolaan limbah, ke peraturan Kementerian Lingkungan Hidup juga. Jadi sebetulnya itu semua sama. Jadi saya harap bisa kembali sekolah adiata. Mungkin yang dikenal itu sekolah adiata jadi bisa dikembalikan lagi.
Oke, sebelum saya tutup ada pertanyaan. Berbudaya lingkungan hidup. Sekolah sehat Ber-SDM berbudaya lingkungan hidup. Oke,